Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Hanya namamu yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah. Kami bersyukur pagi hari ini kami memperoleh kasih karunia-Mu, dan kami rindu untuk tetap berada di dalam Engkau, Tuhan. Sebentar kami hendak menikmati firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, biar kami siap untuk diproses, untuk kami siap memperoleh berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Seneng rasanya nyanyi gak mandek-mandek ini. Ya, puji Tuhan, kita diberi kesempatan saat ini hanya karena kasih-Nya, kemurahan-Nya. Biarlah pagi hari ini juga kita memperoleh kekuatan, juga kemenangan di dalam Yesus Kristus. Saya mau berikan tema atau judul saat ini adalah berubah karena kekuatannya. Change because of His power. Kalau tema besarnya Jesus change is everything. Yesus merubah segalanya. Dia merubah karena kuasanya, kekuatannya, karena His power. Kita buka kitab surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dari ayat ini kita bisa menguraikan sedikit dari arti apa yang tertulis di sini. Dikatakan bahwa kita semua orang merindukan adanya perubahan. Beberapa minggu yang lalu saya memberikan satu quote. Orang yang ingin mengalami perubahan, maka orang tersebut harus mau diubah.
Dan di sini juga ketika kita membaca ayat ini, kita yang rindu untuk mengalami perubahan, pasti perubahan yang menuju kepada baik. Perubahan menuju pada hidup yang kekal. Kita tidak sendirian. Kita tidak mengandalkan kekuatan manusia semata. Tapi ayat ini menegaskan, karena dengan Dia ikut campur tangan, Dia turut bekerja. Supaya apa? Perubahan terjadi. Kalau di sini dikatakan kamu dikuburkan, harus mati, hal-hal yang tidak berkenan harus dibuang, dihapus, dihilangkan, supaya kita dibangkitkan. Yesus juga mengalami proses yang demikian. Untuk memperoleh kemenangan, maka proses yang dijalani harus kematian. Supaya memperoleh kebangkitan, menang. Ayat ini juga menegaskan, engkau dikuburkan, mati. Tapi enggak berhenti. Dan kita dibangkitkan. Memperoleh kuasa kemenangan. Tapi sekali lagi dikatakan dengan Dia. Dengan Dia berarti Tuhan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan. Dia mati berkorban, sudah dilakukannya. Tanggung jawab apa yang Dia kerjakan, Dia kerjakan. Tapi kita sebagai manusia juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Ayat selanjutnya dikatakan di sini. Kamu dikuburkan dalam, tetap ayat ini. Kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh apa? Tugasmu ini. Tugas kita dengan iman, percaya. Supaya apa? Supaya dikatakan oleh kepercayaanmu, supaya kita memperoleh perubahan ini. Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Bukan berarti lantas Allah tidak bekerja, tidak memiliki kuasa. Dia sanggup merubah segalanya. Tapi kalau kita yang mau dirubah, yang mau ingin mengalami perubahan, gak memiliki iman, gak percaya, ya percuma. Kuasa Allah kerjanya tidak maksimal. Maka dikatakan oleh karena kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Nah, sekali lagi Yesus melakukan perubahan. Tuhan ingin perubahan yang terjadi ini seluruhnya. Bukan hanya sebatas kulit istilahnya. Tapi Tuhan ingin melakukan semuanya perubahan yang terjadi. Yaitu kebutuhan setiap manusia ini. Yang menyangkut pautkan 3 hal. Roh, jiwa, dan tubuh. Kita baca terlebih dahulu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu saya membaca ayat ini ada kalimat yang pertama diawali semoga.
Loh, katanya di Kristen kalau semoga, lagi kok ada semoga. Mudah-mudahan. Karena apa? Sekali lagi Tuhan ingin melibatkan kita semua. Kalau seseorang ingin mengalami perubahan tapi nggak mau dirubah, ya semoga nggak bisa terjadi. Maka hal ini dikatakan, kalau engkau ingin mengalami perubahan ini, di mana kebutuhan setiap manusia ini menyangkut 3 hal ini: roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kebanyakan manusia yang ingin dirubah hanya berhenti sampai tubuh jasmani. Kalau meningkat kepada jiwa dan roh, wah banyak alasan. Padahal Tuhan ingin merindukan seluruhnya terjadi. Berbicara mengenai tubuh jasmani, sekali lagi manusia membutuhkan, iya membutuhkan. Tapi tidak berhenti sampai tubuh jasmani saja. Banyak orang yang hanya mengisi kebutuhan daging ini. Perlu makan, iya semua orang perlu makan. Perlu mendapatkan uang untuk hidup, benar. Tapi tidak semata-mata mencari hanya kebutuhan sampai jasmani saja. Kalau kebutuhan jasmani saja, Tuhan Yesus juga mengerjakan. Tuhan Yesus mengerjakan juga secara jasmani, tubuh jasmaninya oleh kematiannya. Untuk bisa merasakan kebutuhan jasmani kita ini perlunya apa? Untuk bisa merasakan tubuh jasmani ini ketika sakit, Tuhan Yesus juga merasakan. Maka ayat tadi Kolose tadi mengatakan kita dikuburkan, tapi kita dibangkitkan. Yesus juga sama, mengalami proses, harus mengalami kematian semuanya. Untuk supaya bangkit, perubahan yang terjadi. Dan kuasa Allah bisa nyata kalau kita sekali lagi memiliki iman percaya. Kalau enggak, hanya bertepuk tangan sebelah. Sekali lagi banyak orang akan berusaha untuk memenuhi jasmani tubuh ini. Secara jujur, orang kerja untuk apa? Untuk cari uang. Uang untuk apa? Makan. Semua orang butuh makan. Semua orang butuh pakaian, sandang, pangan, papan. Tuhan Yesus mengerti, saudara. Tapi banyak orang yang mengkhawatirkan hanya berhenti sampai sini sekali lagi. Yesus mengerjakan di dalam tubuh jasmani Kristus untuk mengalami kematiannya, tapi untuk juga mengalami kebangkitan. Kita juga seharusnya mengalami kematian karena jasmani yang dituntut terus-menerus. Tapi kita bangkit untuk hidup dalam kemenangan. Coba tampilkan Kolose 1 ayat 22. Dikatakan demikian. Kolose 1:22 mengatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani, tapi tidak berhenti di situ. Ayat ini mengatakan tubuh jasmani kita ini diperdamaikan oleh tubuh jasmani Kristus.
Kristus oleh kematiannya. Tapi selanjutnya, untuk menempatkan kamu kudus. Hal ini menanjak kepada jiwa dan roh yang tidak bercacat celah di hadapannya. Banyak orang yang menyangka bahwa ketika mengumpulkan harta kekayaan sudah cukup semuanya. Alkitab menyebutkan Yesus memberikan perumpamaan, maka orang model gini dikategorikan sebagai orang yang permisi bicara, orang bodoh. Karena yang mementingkan tubuhnya. Mereka tidak menghiraukan kebutuhan jiwa dan rohnya. Mereka sangat khawatir akan jasmaninya. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan dalam firman-Nya, mengapa kamu khawatir akan hal makan minum, tentang pakaian? Kamu lihat burung-burung yang di udara, burung pipit yang seharga murah, seringgit, dipelihara sama Tuhan. Kamu lihat bunga bakung yang sebentar layu, tapi ditandani sama Tuhan sedemikian rupa. Bahkan katakan Raja Salomo tidak bisa menandingi keindahannya. Maka katakan, hai kamu orang yang khawatir, orang yang kurang percaya. Bukan berarti lantas Tuhan Yesus tidak menghiraukan kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus memperhatikan. Tuhan Yesus peduli. Kebutuhan jasmani yang sakit, Tuhan peduli. Kebutuhan jasmani tentang apa? Kebutuhan sehari-hari ini, Tuhan peduli. Tuhan Yesus memberikan contoh bagi mereka yang tidak memperdulikan jiwa dan rohnya. Di dalam Lukas 12, kalau kita baca Lukas 12 ayat yang ke-15, itu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 15 mengatakan demikian orang kaya ini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bukan berarti kita dilarang untuk menjadi kaya loh. Tokoh-tokoh Alkitab kaya semua. Tapi intinya tidak tergantung daripada kekayaannya. Maka orang kaya ini, yang bodoh ini, enggak saya sebut orang kaya aja, yang enggak enak istilahnya ya. Orang yang bodoh ini hanya menimbun harta benda demi tubuh jasmani. Maka dikatakan di situ di dalam ayat yang ke-19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Hai jiwaku, banyak sekali sudah disediakan di situ. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang hanya memikirkan keinginan. Ingin kaya, ingin cepat, dapat uang banyak, keinginan. Tapi lupa kebutuhan jiwa dan rohnya tidak terpenuhi. Orang ini berpikir nanti kalau memiliki kekayaan yang banyak, jiwanya kan tenang. Nggak bisa. Dia mengatakan, hai jiwaku, wah sudah tertimbun banyak. Dari turun-temurun mungkin.
Tapi Yesus menjawab di situ melalui firman-Nya ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya. Apa dikatakan apa? Hai engkau orang bodoh. Kalau malam ini juga jiwamu, ya ini berbicara tentang jiwa. Jiwamu akan diambil daripadamu. Dari apa yang telah kau sediakan, untuk siapa nanti? Sekali lagi Tuhan gak melarang kau kerja. Tuhan gak melarang kau mencari kebutuhanmu. Tapi seorang manusia akan tertutup karena keinginan. Nah di sini ditegur. Jiwamu sudah penuh? Rohmu sudah penuhkah? Jiwamu sudah penuh? Rohmu sudah penuh? Atau masih belum? Nah ini yang Tuhan Yesus ingin kerjakan selangkah demi selangkah, proses demi proses. Tubuh memang memerlukan. Maka Yesus melakukan apa yang dikerjakan di dalam tubuh jasmaninya dulu. Coba baca di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Tadi kita baca pasal 1:22. Di dalam tubuh jasmani Kristus. Berarti secara tubuh jasmani Tuhan Yesus sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya, tugasnya. Dia mengerti segala kebutuhan kita kok. Dia tanggung semuanya. Tapi Dia merindukan supaya jiwa kita, roh kita juga dipenuhi. Pedulikan jiwamu, rohmu. Jangan hanya memperdulikan tubuh jasmani. Kalau orang hanya memperdulikan tubuh jasmani, bahkan khawatir nggak bisa ini dan tidak bisa itu. Mementingkan hanya tubuh semata-mata, tapi tidak bertumbuh jiwa dan rohmu. Seolah-olah Tuhan hanya melakukan secara jasmani saja. Engkau meremehkan, engkau meragukan. Dikatakan kepenuhan, kealahannya ada di dalam Dia. Nah, perubahan inilah yang Tuhan inginkan. Seringkali kita baca dalam 1 Korintus 11. Setiap kali kita perjamuan kudus selalu membaca ayat ini. Di sana dikatakan buka aja lah biar kita mengerti. Nanti juga kita baca. 1 Korintus 11. Ayat yang ke-24. Ini yang seringkali kita baca supaya mengingat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, katanya ini, inilah tubuhku, inilah darahku, yang diberikan untuk siapa? Untuk kita. Dengan kata lain, Yesus memperhatikan secara tubuh jasmani. Keperluan, kebutuhanmu diperhatikan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita selalu membaca ayat ini supaya kita istilahnya dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya.
Kalau Yesus sudah melakukan secara tubuh jasmani dan mengarah kepada jiwa dan roh, tapi kitanya membatasi sampai tubuh jasmani saja, maka orang tersebut dikatakan tadi perumpamaan orang bodoh. Mereka membatasi kuasa kerja Allah. Mereka tidak percaya. Mereka hanya membatasi bahwa Yesus mati hanya karena tubuh ini saja. Padahal untuk semua, tadi dikatakan supaya engkau sempurna seluruhnya. Seseorang bisa berdoa, meminta mohon belas kasihan Tuhan, minta kesembuhan boleh, gak salah. Minta pekerjaan, minta diberkati, minta kesehatan, minta semua. Pasti semuanya itu bersangkut paut dengan daging, tubuh jasmani. Tapi gak salah. Tidak berhenti sampai situ. Harus menuju pada yang lebih tinggi. Dan perubahan inilah yang Tuhan ingin supaya kita mengalami semua. Bagaimana caranya kita mengalami semuanya ini? Kolose tadi mengatakan, kalau engkau percaya, kalau engkau punya iman. Kalau kita nggak punya iman, kalau kita nggak percaya, maka kerja kuasa Allah terbatas. Kerja kuasa Allah terhalang. Bahkan kerja kuasa Allah tidak terjadi. Tapi apabila kita percaya dengan iman, mengakui kedaulatan Dia, kita yang sudah mati dan kita mengalami kebangkitan di dalam Dia, kita percaya semuanya ini. Dengan iman, maka Dia bekerja. Kan kita baca tadi itu, karena dengan Dia. Ada contoh di Alkitab. Seseorang yang merindukan supaya terjadi pemulihan, yang pasti kesembuhan dalam tubuh jasmani. Tuhan memperhatikan. Dia mengerjakan, kita baca tadi, secara jasmani Dia melakukan. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Dan orang yang berseru-seru ini memperoleh kuasa Allah, kerja kuasa Allah terjadi. Karena imannya, percayanya, dan mengakui kedaulatan Allah. Hal yang sepele, misalkan hanya kebutuhan jasmani, dirubah. Maka dia juga menuju kepada jiwa yang penuh, roh yang dipenuhkan. Maka dia meluber, bisa menjadi saksi. Ini yang Tuhan rindukan. Jadi perjamuan kudus ini bukan hanya kebutuhan jasmani yang kita rindukan. Itu boleh. Tapi jiwamu dan rohmu juga harus dipenuhi. Nah, contoh ini seorang ini, Bartimius buta. Ngerti ceritaan Bartimius kan? Seorang yang buta duduk minta-minta, itu katanya lagu anak-anak sekolah minggu. Di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ketika Yesus mau lewat, Bartimius mendengar Yesus orang Nazaret mau lewat. Dia mikir, orang Nazaret, siapa orang Nazaret ini?
Tapi dia percaya. Kalau versinya Matius, langsung dia menyebut Tuhan, Anak Daud. Memprioritaskan kepercayaannya kepada kedaulatan Allah yang Maha Kuasa. Dia percaya bahwa orang Nazaret ini sanggup melakukan kuasanya, sanggup merubah kehidupannya. Kalau dalam Alkitab disebutkan Yesus orang Nazaret, saya membaca dari komentator, dari bahasa aslinya, mengatakan orang Nazaret ini berasal dari kata Netzer. Netzer ini mengambil dari kata Nazir, atau orang yang nasar, yang dipilih, orang yang dikhususkan. Jadi ketika Bartimius mendengar Yesus orang Nazaret, berarti dia mengerti orang ini adalah orang yang khusus. Orang yang, kalau sesuai Yesaya 11 ayat 1, ini adalah seorang tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Taruk yang akan tumbuh. Bartimius ini nyebutnya, kalau saudara perhatikan, nyebutnya aneh. Tuhan, Anak Daud. Kalimat Tuhan itu sendiri sudah mengatakan Engkau adalah penguasa. Anak Daud menyampaikan bahwa Engkau turunan raja di atas segala raja. Engkau punya otoritas kedaulatan. Maka kuasa Allah bisa bekerja. Tadi kita baca Kolose. Kepercayaanmu, oleh kepercayaan maka kerja kuasa Allah bisa nyata. Bartimius berseru, mengakui kuasa dari Allah. Maka Yesus mengatakan, apa yang hendak aku perbuat kepadamu? Kesembuhan jasmani. Yang buta dijelikkan. Tapi sekali lagi mengakui, percaya. Ini. Kau percayakah? Engkau punya imankah? Mengakui kedaulatan Allah? Engkau Tuhan, Anak Daud, yang akan menjadi raja di atas segala raja. Dia mengutarakan. Ketika Yesus menyembuhkan buta, ditanya apa yang engkau inginkan, maka Bartimius menyebutnya Rabuni. Rabuni ini dalam bahasa aslinya adalah dari kata rabi, guru. Tapi Rabuni adalah engkau yang maha guru. Pengakuan yang keluar, maka kuasa kerja Allah terjadi. Kuasa kesembuhan terjadi. Kata Rabuni dalam perjanjian baru hanya disebutkan 2 kali. Yang pertama disebutkan peristiwa Bartimius menerima kuasa kesembuhan, menerima kuasa pemulihan. Tapi yang kedua disebutkan dalam Alkitab, dalam Yohanes, itu peristiwa Yohanes 20, peristiwa Maria Magdalena
ketika Tuhan Yesus mengalami kematian dan dikuburkan, maka pada hari ketiga kuburnya terbuka. Dan Maria Magdalena yang sudah menaruh harapan pada siapa yang sesungguhnya dipercayai, maka harapannya hilang karena kuburannya terbuka. Katakan, mayat Yesus dicuri orang. Wah, harapannya hilang. Berapa banyak dari kita juga mungkin mengalami harapan yang hilang, putus asa, atau memohon sama Tuhan kesembuhan, pemulihan. Kolose 2 mengatakan dari kematiannya dan kebangkitannya, dan oleh karena percayamu maka kerja kuasa Allah terjadi. Maria Magdalena yang kehilangan pengharapan, putus asa, ketika ditanya, Maria, apa yang kau cari? Maria dengan rendah hati duduk mengatakan, Tuhanku, gak ada. Tapi dia dengan kerendahan hati rindu supaya jiwanya ini dipulihkan kembali. Kebutuhan roh ini dipenuhkan kembali. Ketika dia mendengar, Maria, apa yang kau cari? Lantas dia ingin, Rabuni. Sekali lagi pengakuan. Kepercayaan imanmu bisa merubah, mengerjakan kuasa Allah terjadi. Ketika dia menyebut Rabuni, putus asanya diganti dengan sukacita. Pengharapan yang hilang diganti dengan semangat. Maka setelah mendengar berita itu, Maria Magdalena semangat kembali, berkobar-kobar kembali. Kuasa yang merubah segalanya. Kuasa ini bisa bekerja apabila engkau percaya. Semua berubah karena kekuatannya. Change because of his power. Allah sanggup. Tapi kita harus ambil apa yang jadi bagian kita. Di sini firman Tuhan menegaskan, jangan hanya mementingkan tubuh jasmani. Jangan hanya mementingkan kebutuhan tubuhmu saja. Tapi lebih meningkat jiwamu dan rohmu. Kebutuhan tubuh Tuhan juga peduli. Bartimeus, kebutuhan tubuh Tuhan peduli. Maria Magdalena meningkat jadi kebutuhan jiwa yang kosong. Tuhan juga peduli. Ketika kita memanggil namanya, percaya, maka kuasa Allah bekerja. Di sini juga ada perjamuan kudus. Setiap kali kita tiap bulan mengadakan perjamuan kudus, bukan hanya semata-mata kegiatan rutinitas, tapi kita dituntut, engkau percaya enggak?
Yakin enggak dengan imanmu? Maka perubahan terjadi. Dia yang mati dan bangkit. Supaya kita juga yang percaya mengalami kematian yang lama dan kau bangkit kembali. Bangkit dalam segala hal. Kesehatanmu diubahkan. Keluargamu mengalami perubahan. Tingkah laku kita juga mengalami perubahan. Apapun juga dikatakan di dalam Dia. Maka dikatakan 2 Kolose, kita baca 2 Kolose ayat-ayat yang terakhir ya. 1 Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita sudah mendengar firman, kita sudah istilahnya setiap kali mengerti firman. Tapi di sini tegaskan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi, ketika kita di dalam Dia, maka di dalam ayat 12 tegaskan, kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu dibangkitkan oleh kepercayaanmu, oleh imanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kita saat ini mengalami keterpurukan, mengalami masalah dalam kehidupan, dikatakan Dia sanggup merubah karena kekuatannya yang bekerja, karena imanmu juga percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami mendengar firman-Mu dan kami percaya perubahan pasti terjadi ketika kami di dalam Engkau dan kami memiliki iman di dalam-Mu. Firman-Mu mengajak pada setiap kami bukan hanya mementingkan tubuh jasmani ini saja, tapi jiwa dan roh, supaya memperoleh kepuasan di dalam Engkau. Dan Kau sanggup memuaskan setiap kami, jiwa yang putus harap. Kau sanggup merubah cara kesehatan, Kau sanggup merubah. Pemulihan terjadi ketika kami percaya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua firman-Mu yang menguatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang ajaib, yang peduli juga pada setiap jemaat-Mu. Maka sebentar juga kami akan berpisah pulang. Engkau peduli buat kami. Engkau menyertai, bahkan Engkau memberkati kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, dan biarlah Engkau turun tangan untuk memegang setiap kami, bahkan memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat
Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungimu, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati, sehat-sehat selalu. Hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu.